kekuatan yang daripada Roh Kudus kita ada di tempat ini. Amin. Kita akan kembalikan segala kebaikan Tuhan dengan memuji meninggikan nama Yesus. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Satukan hati kita akan berdoa. Setiap hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami adalah baik Tuhan. Begitu juga pagi hari ini, kami merasakan kebaikan, kekuatan, pimpinan yang daripada-Mu. Oleh karena itu kami ingin mengabaikan semuanya itu dengan memuji menyembah-Mu. Pagi hari ini bawa hati kami untuk melekat kepada-Mu Tuhan. Penuhi kami untuk dapat memuji menyembah Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati, dengan segenap yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai pada pagi hari ini. Amin. Bersama kita akan menyembah Tuhan Yesus. Sama kita akan meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih buat kekuatan yang ada pada kami pagi hari ini. Haleluya.
Pagi hari ini kami ingin meninggikan nama Tuhan karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Bekali kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memuji, meninggikan Engkau dengan segenap hati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang percaya Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan memuji. Bersama saya katakan
sukacita, saudaraku? Saya percaya anugerah Allah berlaku bagi kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengembalikan milik Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kita mentaati ini, gak mungkin Tuhan akan berdiam diri. Mungkin saudara merasa berat ataupun ada sesuatu yang rasanya kok kalong banget. Tapi dengar baik-baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Jadi silakan begini berdiri, kita akan berdoa sebelum kita mengembalikan ini. Tirukan saya pada Tuhan Yesus. Hari ini aku melakukan yang menjadi perintah-Mu dengan sukacita, karena aku tahu kuasa-Mu ada di dalamku dan berlaku bagi hidupku. Di dalam nama Yesus aku kembalikan milik-Mu dengan sukacita. Amin. Jangan bergerombol, jadi tolong berganti. Firman-Mu itulah yang menjamin kehidupan kami. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran ini. Karena kami tahu hidup kami ditentukan oleh firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami, kuasai kami, pengurapan-Mu turun atas kami. Nama-Mu dipermuliakan dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Shalom saudaraku. Di hari-hari ini kita melihat bahwa semuanya tidak terprediksi, tidak bisa direka. Dan sekarang pagi hari ini nggak tahu kenapa sudah 2 minggu Tuhan desak saya untuk menyampaikan tentang bagaimana caranya kita hidup berkenan kepada Dia. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok hari kita tidak tahu. Nah sekarang kita akan membuka dulu sebelum kita ke kitab Kolose. Kita buka kitab Lukas pasal yang pertama. Tujuan daripada Yesus lahir, yaitu Yohanes Pembaptis lahir waktu itu diberi mandat oleh Tuhan. Salah satunya adalah ini. Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Ini tentang Yohanes Pembaptis, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi tujuan Yohanes Pembaptis lahir itu adalah mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Karena ketika saudara dan saya hidup berkenan, layak, saudaraku, saya percaya saudara dan saya akan mudah mengalahkan Goliat. Karena pikiran kita yang hidup yang layak berkenan itu pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Hati kita, keinginan kita tuh kita sejajarkan dengan Tuhan. Nah ini yang susah saudaraku, yang sulit. Makanya kita harus belajar
Saudara nggak perlu khawatir tentang hari depan, nggak perlu khawatir tentang hari esok, karena hari esok itu Tuhan yang pegang. Saudara, kita dijanjeni apa-apa, nanti yang janjeni besok itu bisa berubah. Tapi kalau firman Tuhan, kalau janji Tuhan nggak pernah berubah, dia pasti digenapi. Nah, sekarang kita buka kitab Kolose pasal 1. Sebenarnya ayat 3 sampai yang ke-13, tetapi untuk mempersingkat waktu kita baca ayat 9 sampai yang ke-13. Saya membaca ayat ganjil ayat 9, jemaat ayat genap ya. Kolose 1 mulai ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, jadi kalau sebab itu berarti karena ayat di atasnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bagaimana caranya kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Karena ini penting sekali saudaraku. Ini gak tergantung dengan orang tua. Suami istri tidak saling menggantungkan diri, tetapi ini masing-masing kita mempunyai tanggung jawab supaya kita ini bisa hidup layak. Bagaimana caranya Bu Ella untuk kita bisa hidup layak sedangkan kita hidup di dunia masih banyak dosa yang ditawarkan dan sering kali kita jatuh, kita kepleset. Tapi kita akan bersama-sama melihat tulisan Rasul Paulus, firman Tuhan di dalam kitab Kolose ini. Saudaraku, ada 4 kata kerja yang ada di dalam Kolose pasal yang pertama ini. Dan ini yang kita akan sama-sama simak. Yang pertama saudaraku, supaya saudara dan saya bisa hidup layak adalah supaya saudara dan saya itu dipenuhi, ya, di ayat yang ke-9 yang terakhir. Yang kedua, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kalau hidup kita ini, kita tuh pengen layak, kita tuh harus dipenuhi saudaraku dengan pengetahuan akan Allah. Saudaraku, pengertian yang benar. Nah sekarang dari mana kita bisa ngerti tentang Allah supaya kita bisa ngerti kehendak Allah yang benar dan sempurna? Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya merenungkan, memikirkan, membaca firman Tuhan. Jadi semua tentang Tuhan kita ada di sini, tentang Allah kita ada di sini. Kalau seorang Kristen tidak pernah membaca dan memikirkannya, ya saudara, supaya saudara mengerti, tidak sekedar membaca. Orang membaca itu menambah pengetahuan, tetapi ketika dia memikirkannya, kenapa Alkitab berkata, kitab Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa merenungkan Taurat itu, merenungkan dan memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Saudara coba mulai nanti malam, ketika engkau membaca Alkitab yang biasanya kita baca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, sekarang perhatikan ketika engkau membacanya, pikirkan apa yang kau baca, apa tuh maunya Tuhan. Ini yang terjadi di mana? Apa yang maunya Tuhan? Siapa yang ada di situ? Bagaimana caranya? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu kita unggah dalam hidup kita, maka engkau dan saya akan mengerti firman Allah. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, hanya melalui Alkitab kita bisa mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan. Nah kalau orang Kristen tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkannya, itu adalah orang Kristen yang paling miskin pengetahuannya tentang Tuhan. Oh tapi Bu Ella, saya berdoa
pasal 6 ayat 66 bahwa perkataan-perkataanku itu adalah roh dan hidup. Saudara, jadi firman Tuhan ini adalah kehidupan kita. Tidak bisa anak Tuhan lepas daripada firman Allah. Kalau engkau seorang yang suka berdoa, harusnya engkau memikirkan firman Allah. Karena ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita tuh hanya nyantol kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya kita nyantol? Kecuali kita membaca dan memikirkan. Jika engkau ingin dipenuhi dengan roh, maka engkau harus dipenuhi dengan firman. Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan kehidupan. Mulai hari ini, engkau yang punya banyak kelemahan, engkau yang berbeban berat, baca dan pikirkan firman. Saya tahu ada solusi di sini. Saudara cari solusi bagaimana mengasihi pasanganmu yang menjengkelkan, ada di sini. Engkau cari solusi bagaimana menangani anakmu yang semakin didoakan semakin menggila, ada di sini. Engkau mencari solusi bagaimana mengatur ekonomi dengan baik, ada di sini. Engkau mencari solusi bagaimana hidup sehat, ada di sini. Engkau mencari solusi bagaimana supaya hidup berkenan kepada Tuhan, ada di sini. Engkau mencari solusi bagaimana caranya hidup dalam mujizat, ada di sini. Karena ini adalah hidup Tuhan. Dan firman itu sudah menjadi manusia, ini Yesus Kristus. Ketika saudara memikirkan ini, bukan sekedar membaca, pikirkan, maka engkau akan tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi seperti yang Alkitab katakan, seperti yang Yesus katakan. Baca firman, pikirkan firman. Karena kata mengasihi dunia dan Alkitab sangat berbeda. Di dunia berkata mengasihi orang yang mengasihi saudara. Saudara mengundang orang-orang itu untuk datang ke perjamuan saudara karena mereka akan bisa membalas kasih saudara. Tetapi Alkitab berkata, undang mereka yang tidak bisa membalas jamuanmu. Itu Alkitab. Di mana kita? Di firman. Pikirkan firman. Saya yakin hidupmu akan dipenuhi dengan roh. Dan yang kedua, saudaraku, dikatakan di sini ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Hidup yang layak dan berkenan. Saudara, orang kalau bisa menyenangkan hati Tuhan, tadi malam saya bicara dengan Yud, kalau bisa menyenangkan hati Tuhan tuh gogrok. Nah, kalau hati Tuhan tuh gogrok dan nyantol buat saudara, contoh saudara, setan gak doyan demit gak tulit. Masa depanmu, kesehatanmu, semuanya ada di tangan Tuhan. Cuman banyak orang Kristen ribet, bingung bagaimana cari masa depan, cari ini, semua. Tetapi hidup yang layak dan berkenan gak pernah dipikirkan. Ketika engkau hidup layak dan berkenan, saya tahu semuanya ditambahkan. Alkitab berkata bahwa anak cucu kita tidak akan kekurangan. Kita yang takut akan Tuhan dan tidak akan meminta-minta sesuap nasi, melainkan justru memberi pinjaman. Dan itu berlaku bagi hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua kita lihat seterusnya dikatakan di sini ayat 10 itu ya. Sehingga hidupmu layak dan di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Coba saudara, ini orang Kristen kalau kita hidupnya bertumbuh, maka kita akan menghasilkan buah dalam perkataan. Saya mendengar sedih sekali ketika ada anak Tuhan yang berkata, aduh Bu Ella, itu pas saya jengkel saja kok, pas saya marah keluar kata-kata itu, ngomong katanya goblok, itu pas saya marah saja. Kalau saya tidak marah, tidak pernah ngomong gitu Bu Ella. Saya kasih tahu kepada saudara, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Dan perbendaharaan hatimu itu justru kelihatan ketika engkau jengkel, ketika engkau marah, ketika semua orang menyakitkan hati saudara. Apa yang keluar itu isi hatimu. Dan dari situ kita tahu Alkitab berkata mengeluarkan buah. Galatia pasal 5, buah-buah roh. Saudaraku, kadang-kadang banyak orang yang menyakitkan hati Tuhan gak sadar mereka hidup sebagai setru salib Kristus. Justru kita ini harus mengeluarkan buah ketika kita ditekan, ketika kita diinjak, ketika kita dipuntir, ketika kita diremet. Di situ mengeluarkan buah-buah perkataan. Ketika semua situasi tidak sama dengan
mengeluarkan buah sesuai dengan perkataan. Ayo saudaraku, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Oh tapi saya guyon, boleh, oke guyon, saya ini senang guyon, saudaraku. Ya, tetapi kalau itu perkataan sudah menghancurkan, saya tidak mau guyon hal itu. Jangan guyon perkataan yang menghancurkan. Jangan guyon perkataan yang mengutuk. Jangan guyon dengan perkataan yang menghakimi. Wewe mesti ini, kata mesti ini penghakiman. Saudaraku, ini saya hindari ketika saya punya anak. Saya tidak pernah mengatakan pada anak saya, mesti kowe kira nurut. Saya nggak berani. Kalau kata saya mesti, berarti saya memantap bahwa anak saya selalu tidak mesti tidak. Dan lucu, habis itu saya berdoa, Tuhan tolong buat anakku nurut. Lah aku untuk anak saya mesti gak iso, mesti malas. Nah, kata mesti ini penghakiman. Karena di gereja ini banyak hakim yang tanpa sekolah hukum. Wah, saya iso menghakimi. Ini nggak tahu sekolah hukum loh. Saya yuk bingung, lulusan mana ini, jebolan mana gitu loh. Saya pengen tahu sertifikatnya jadi. Ijazah itu bisanya cuma menghakimi, pintar menghakimi, tak pernah belajar hukum, tapi dia jadi hakim, saudara. Sehingga di gereja kadang-kadang tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada penerimaan. Yang baik-baik kita mengeluarkan buah, sehingga kita bisa melayani satu dengan yang lain. Oke, yang ketiga kita masuk. Ya. Yang ketiga ayat 11, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya yang menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ayat 11 ini berbicara tentang membangun hubungan, relationship, membangun hubungan, menjalin hubungan. Saya percaya semua kita yang hadir pagi hari ini ngerti yang namanya menjalin hubungan, karena semua pernah nandang tresno. Gini apa gini? Pernah toh? Pak Jolun yo kan jatuh cinta toh sama ibu dulu, iya toh? Jadi ngerti semuanya tuh, kita ngerti kok menjalin hubungan tuh yang kayak apa. Tidak pernah orang menjalin hubungan tidak memberi waktu. Saya tanya, ada yang pacaran tanpa ngapel? Atau menyukai anak muda? Apa pernah ngapel itu terasa terlalu lama bagimu? Enggak lah. Namanya orang ngapel 3 jam tuh rasanya 10 menit. Dan ini Tuhan inginkan kita itu dikuatkan oleh segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya. Bagaimana caranya kita bisa menikmati segala kuasa yang Tuhan ada, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh dalam diri kita. Rohnya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tapi kita tuh sudah, istilahnya sudah ngerti, oh iya roh itu lebih besar, tapi nggak ngerasa nih gitu loh saudara. Ngerti nggak saudara maksud saya? Kita ngerti bahwa roh yang ditaruh dalam diri kita itu lebih besar, tapi kita tidak mempercayainya. Terbukti dari hidup kita, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita sakit, ketika kita berduka, kita tidak sadar bahwa roh yang ada dalam diri kita itu roh menghibur, roh yang memberi mujizat, roh yang sanggup menuntun saudara dan saya menuju jalan kebenaran, roh yang membebaskan, roh yang sanggup melepaskan kita semuanya. Kecuali saudara dan saya membangun satu hubungan yang akrab. Saya tidak akan bisa percaya kepada Pak Bambang sepenuhnya kecuali saya menjalin hubungan yang akrab dengan Pak Bambang. Nah, jatuh cinta saya dengan dia itu membuat saya mempercayai 100%. Bahkan kalau saya berpikir kalau toh ada apa-apa, saya tetap percaya bahwa dia tidak ingin melakukan itu. Nah, Tuhan ingin saudara dan saya mempercayai dia, sehingga saudara merasakan kuat kuasa Roh Kudusnya. Hubungan kita dengan Tuhan itu kita menjalin hubungan seperti suami istri itu. Kalau suami istri kadang-kadang ada yang parah sih ya, yang nggak sesuai dengan firman. Sebelum jadi pasangan pengen ketemu terus, setelah jadi pasangan pengen menghindar terus. Itu lucu toh saudara. Dulu sebelum nikah kangen terus, setelah menikah piye caranya ya supaya sibuk dan gak lihat dia.
Nggak terus saja, lagi so bersama dengan dia tuh pasar tuntok gitu loh. Setelah itu, wis kesibukan sendiri-sendiri. Nah, itu beda. Tuhan tuh ingin kita merajut hubungan dengan dia. Jadi saudara gini loh, Tuhan tuh ingin saudara dan saya tuh menikmati setiap doa yang kita naikkan. Itu bukan sekedar doa permintaan. Sebab Alkitab berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Engkau telah mengetahui ya Tuhan. Dari depan dan dari belakang Engkau mengurung aku dan tangan kananmu itu atasku. Tuhan berkata seperti itu. Daud berbicara seperti itu di dalam Mazmurnya, saudaraku. Jadi Tuhan ingin kita membangun hubungan yang indah sampai ada rasa aku tuh kangen dan butuh Kau Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah menikah lebih daripada 15 tahun dan masih mempunyai rasa itu kepada pasanganmu, bahwa engkau membutuhkan dia. Kadang-kadang rasa itu hilang karena ada banyak gesekan-gesekan yang tidak terselesaikan. Ini membangun relationship dan harus diubahkan, saudaraku. Harus diubahkan. Kalau saudara berdoa itu kewajiban. Itu tanda kutip 2 bahwa saudara dan saya bukan melanjut hubungan, tetapi laporan. Ayo, saya ajak situasi seperti ini. Jemaat mulai membangun kembali hubungan dengan Kristus. Nikmati ketika engkau berbicara. Banyak masalah saya, aku harus menyampaikan. Tenang. Ketika engkau datang di hadirat Tuhan, Tuhan sudah tahu masalahmu. Ketika engkau bisa menyentuh hati Tuhan, di situ semua yang saudara dan saya perlukan, Dia memberikan lebih daripada yang kita doakan. Kitab Efesus berkata seperti itu. Dia menjawab lebih daripada yang kita doakan. Ketika engkau merajut hubungan dengan Tuhan. Dikatakan kalau kita merajut hubungan dengan Tuhan, maka kita akan kuat menanggung segala sesuatu. Halo? Kuat menanggung. Ada banyak persoalan, saya ngerti. Saya mendengarkan dan saya berusaha. Tetapi saya juga manusia. Ketika menolong saudara dan menghiburkan, tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau menjalin hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi kuat menanggung segala sesuatu, sabar, dan saudara menjadi tekun. Karena apa? Karena Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang menarik hati kita. Dosamu rontok, keinginan dagingmu rontok ketika saudara menjalin hubungan dengan Yesus. Kenapa sih orang bisa tinggal dalam dosa? Ya karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nggak percaya saya. Mungkin kau berdoa, tetapi engkau tidak menjalin hubungan doamu. Engkau hanya laporan seperti suami istri yang hanya karena ya saya sudah terlanjur jadi suaminya, jadi istrinya. Kasih uang, makan ya makan, tapi nggak ada yang namanya gerak gitu, nggak ada lagi. Sehingga rasanya susah Tuhan berbicara. Oke, yang terakhir adalah saudara dan saya harus belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Saudara, mengucap syukur itu bukan karena keadaan kita baik, bukan untuk kita diselamatkan. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan baik-baik, mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur dalam segala perkara. Karena apa? Tuhan sudah memindahkan saudara dari gelap kepada terang yang ajaib. Hidup kita diubahkan. Yang seharusnya kita mati di dalam neraka, kita mendapat bagian. Dan ketika kita berseru, apa ya Bapa? Dia mendengar. Allah mana yang seperti Allah kita? Tuhan mana yang seperti Tuhan kita? Tidak ada di dunia ini. Hanya Yesus yang mengasihi saudara dan saya lebih dari semuanya. Lebih daripada orang tua kita mengasihi kita. Berapa kali kita jatuh, Dia menerima kita. Dan Tuhan inginkan ucapan syukur itu keluar dari dasar hati kita. Sebagai apa? Sebagai tanda kalau kita memahami, mengerti akan kasih karunia yang besar. Setiap kali saya tidak tahan akan masalah,
Setiap kali persoalan hidup ini menekan saya, selalu saya ingat firman Tuhan yang berkata, pikirkan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika saya mulai mengulang, memikirkan, saya memikirkan ya, tak pikir nih, tak taruh di dalam pikiran saya, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia diseret, bagaimana dia harus memikul salib itu terjerembab sampai beberapa kali di jalan sampai ke Golgota. Ketika saya harus berjalan saja ke jalan salib itu tanpa membawa apa-apa, saya sudah menggeh-menggeh. Saya tidak bisa membayangkan Tuhanku yang mulia, yang besar, yang agung, yang kudus harus memikul salib seberat hampir 50 kilo salib itu dalam kondisi tubuh yang dicambuk, duel punggungnya, dan dia berjalan menapai jalan salib itu. Ketika harus berhenti di perhentian di mana Tuhan Yesus jatuh, saya berkata, Tuhan, seharusnya enggak layak. Kalau Engkau berkorban untuk orang baik, itu baru berguna. Tapi Engkau berkorban untuk orang berdosa sepertiku, untuk orang yang seharusnya masukkan neraka, Engkau berikan dirimu. Ketika saya mulai memikirkan kematian Kristus, muncullah kekuatan. Karena Roh Kudus pernah berkata kepada saya, El, kalau kamu sudah tidak tahan dengan tekanan ini, taruh di pikiranmu pikiran tentang kematianku. Karena ketika engkau memikirkan salib, di dalam salib itu ada kuasa yang besar, di salib itu ada mahkota, di salib itu ada kekuatan, di salib itu ada kebebasan, di salib itu ada kesembuhan, di salib itu ada kekuatan yang memampukan saudara dan saya untuk bertahan menghadapi segala masalah, untuk berkata kepada masalah dengan baik-baik bahwa Tuhan sudah menaruhku lebih daripada pemenang. Dan ketika saudara mulai mengucap syukur dalam segala perkara, dengan cara saudara mulai memikirkan salib Kristus, maka hidupmu dan hidupku tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Kalau toh engkau sekarang merasa sendirian, dengan baik-baik, kita tidak pernah sendirian, karena Allah ada bersama dengan kita, dan karyanya di kayu salib itu cukup bagi saudara dan saya. Dikatakan di sini kita mengucap syukur kepada Dia. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Saudara, tidak ada yang lebih menakjubkan daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya katakan, kalau toh di muka bumi ini Tuhan tidak pernah menolong saudara dan saya, tetapi kita disediakan surga, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dan hari ini orang yang paling berbahagia adalah almarhum Bu Purwanto. Dari pagi ketika saya mendengar dia meninggal, saya berkata kepada Bapak, betapa bahagianya dia lepas dari penderitaan, tubuhnya yang lemah, yang sudah tidak bisa apa-apa. Dia orang yang paling berbahagia, dan saya berkata, pasti dia sudah ketemu Tuhan dan berbicara. Itu pikiran saya. Saya memikirkan seperti apa kata Tuhan saja. Betapa bahagianya dia sekarang di surga. Dia sudah lepas dari jerih lelahnya. Tubuhnya yang fana ini kembali menjadi tanah. Tetapi dia sekarang berjalan dan memandang Tuhan tanpa selubung. Dia sehat. Dia memuji Tuhan. Mungkin dia berkata, kenapa orang hidup anak-anak waktu banyak yang takut mati, padahal kematian itu ternyata indah. Pasti dia berkata begitu. Kenapa saya bisa mengerti perkataan seperti itu dan saya meyakininya? Karena memang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudaraku, kita masih berjuang dengan tubuh yang fana ini. Pengennya hati berdoa, tubuh ini pengennya tidur, pengennya golek duit terus saya. Golek duit terus untuk duitnya Rino wengi loro, dia bayar dokter. Ya toh, duitnya dia bayar dokter karena nggak pernah istirahat, nggak pernah berbicara dengan Tuhan. Saudaraku, hidup kita ini sebenarnya dikuasai dengan sistem yang ada nih.
dengan baik-baik pagi hari ini. Mari kita hidup berkenan dan layak kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Ini dimeteraikan dengan kematian Yesus, tubuh dan darah Yesus. Mulai pikirkan tentang kematiannya. Mulai pikirkan apakah engkau sudah benar-benar hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Karena sewaktu-waktu Dia memanggil kita, sewaktu-waktu kita dijumpai olehnya, kita sudah siap. Dan kita berkata dengan sukacita, Tuhan, aku siap untuk bertemu denganmu. Dengan imanku, dengan apa yang bisa aku lakukan, aku siap menjalani hidup ini. Kalau aku hidup, berarti hidupku untuk Kristus. Kalau aku mati, itu untung bagiku. Saudara yang merasa hidupmu tidak berbuah, itu sebagai salah satu tanda bahwa kita hidup tidak mengerti kehendak Tuhan. Semua pangkat di surga ditinggalkan, Dia memberikan dirinya menjadi seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam tubuhnya ada lubang-lubang yang jumlahnya ratusan lubang karena cambukan dari tenaganya tentara-tentara orang Romawi waktu itu. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, semuanya robek dagingnya, kepalanya penuh dengan darah, tinjuan orang, pukulan orang, ludah orang-orang di zaman itu. Semuanya diberikan karena Dia mengasihi kita. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, kiranya menguduskan kami, melayakkan kami untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan
Kita akan membaca dahulu ayat yang saudara terima yang ada di buffer kebutuhan ya. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang beramal. Amsal 3 ayat 37. Mari kita angkat kebutuhan ini saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkumpul dengan ke-12 murid-muridnya. Lalu dia mengambil roti dan dipecah-pecahkan. Kemudian diberikan kepada mereka satu persatu, yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya, dan itu ada di tangan. Tuhan Yesus berkata demikian. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang demikian besar. Engkau rela direndahkan harga dirimu, Engkau diinjak-injak, Engkau bahkan diludahi dan dianiaya karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kami terima tubuh-Mu pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Saudara yang sudah bisa membuka bisa diangkat tinggi-tinggi. Nah, bagi saudara yang sakit silahkan menumpang tangan bagian kiri saudara ke bagian yang sakit. Dengan mempercayai darah Kristus, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus mengangkat cawan itu, kemudian diucapkan syukur, lalu diberikan kepada ke-12 muridnya, yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya, dan ini ada di tanganmu, saudaraku. Tuhan Yesus berkata demikian. Inilah darahku yang ditumpahkan karena segala dosamu, yaitu darah perjanjian baru. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur karena darahmu yang tercurah ketika engkau disalib, itu yang menghapuskan dosa kami, yang melepaskan kami dari semua ikatan, menyembuhkan kami dari sakit penyakit, dan kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah. Mari kita mengendangkan kedua tangan kita, ucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dengan darah-Mu dan tubuh-Mu yang dipecahkan karena kami, di mana kami memakan dan minum pada pagi hari ini, akan memberi kami fondasi dasar kekuatan untuk kami menghadapi hari ini dan hari esok, penuh dengan harapan dan menghilangkan kecemasan kami, sebab Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Nanti kotorannya dijauhkan, akan ada yang mengumpulkan, yang disiapkan. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan memberikan persembahan. Yang empat saya persilakan.
Selasa ini, terus Selasanya lagi ada pembekalan ya. Nanti dilayani Ibu Indri dari Jakarta, tapi via Zoom. Itu sebabnya para aktivis PKS bisa mendaftar. Yang belum mendaftar ini sudah hampir 70, batasannya hanya 100 saja. Segera saudara yang belum mendaftar bisa mendaftar ya lewat grup ya di WA atau langsung lewat staff. Saudara bisa nitipkan pakai Zoom ya, otomatis dengan HP yang berlangganan itu ya baru bisa, atau juga pakai laptop juga bisa. Untuk absensi Komsel sekarang ke Pak Warno dan Bu David ya. Jadi sudah dibagi, saya lupa siapa saja. Kalau tidak salah di Pak Warno itu komselnya 5 komsel di Pak Warno, 5 komsel di Bu David, 6 komsel di Pak Warno. Rinciannya ada di grup di WA. Jadi setiap PKS di sini harus memberikan laporannya lewat foto ya, dan juga ditulis nama-nama di foto itu. Terus dikirim ke Bu David, sebagian ke Pak Warno ya. Nanti SOM yang dulu putus gara-gara corona bulan Februari dulu itu akan kita lanjutkan nanti Maret ya saudara, Maret. Nanti SOM tidak sebanyak yang lalu karena SOM kaum muda itu ada sendiri, jadi dipisah supaya ada tidak jomplang ya antara anak-anak remaja dengan orang tua, nanti disendiri-sendirikan. Nah untuk orang dewasa ini adalah SOM nanti kita mulai awal Maret. Kalau SOM anak-anak remaja kaum muda sudah dimulai ya. Dedi yang bertanggung jawab untuk konsumnya. Saya kira demikian pengumuman. Ada yang baru pertama kali ini, Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja kita. Oke, mari kita pakai berdiri saudara. Kita akan menutup di dalam doa. Terima kasih Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan merindukan sebuah fellowship, persekutuan yang pribadi antara saudara dengan Tuhan. Ketika kau pulang, jadwal kembali hidupmu, waktumu untuk selalu mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi, kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertaimu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.